ja'alhu laka khalisa wa la taj'al fihi ahadan ghairak rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Barakallahu fikum jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Bapak Ibu sekarang sudah berpuasa berapa hari? Pertanyaan ini bukan untuk memantik perdebatan 3 hari atau 4 hari, karena itu tidak substansial. Tapi saya ingin mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu, setelah 3 hari melakukan ibadah siam, apa yang sudah dirasakan? Apakah hati kita 3 hari melaksanakan perintah Allah mengerjakan siam ini semakin ringan, semakin lembut, semakin bersih, semakin halus, sehingga ketika hati itu jernih, bersih, ringan, dia akan mudah dekat dengan Allah Azza wa Jal, dan Allah pun dekat dengannya. Oleh karena itu, orang yang hatinya ringan, orang yang hatinya lembut, jernih, dia akan mudah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala, meskipun terlihat di dalam ketaatan tersebut ada konsekuensi yang berat, ada ujian yang berat. Tapi ketika hati itu jernih, hati itu ringan, dia melihat siapa Allah Ta'ala dengan begitu jelas, maka dia mengedepankan semua cinta dia kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, salah satu yang diingatkan oleh para ulama, salah satunya Sufyan Ats-Tsauri, hukuman terberat yang Allah berikan di dunia adalah hati yang keras. Kata Sufyan Ats-Tsauri, ma daraballahu li'abdin uqubatan a'zamu min qaswatil qalb. Tidak ada hukuman yang terberat yang Allah berikan kepada hambanya di dunia melebihi hatinya dibuat keras, hatinya dibuat mati. Maka siam inilah madrasah yang kita bermanfaat di dalam mengambil hati yang ringan dan lembut tadi. Mari kita ambil contoh bagaimana ringannya hati sahabat radhiyallahu anhum ajmain di dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala, meskipun itu adalah, kalau dilihat dari kasat matanya, sesuatu yang sangat berat, tantangannya sangat berat. Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, bercerita tentang seorang sahabat namanya Julaibib radhiyallahu anhu ardhah. Para wanita di Madinah, kalau mereka bergosip, bercerita tentang Julaibib, maka biasanya ucapannya adalah idza atakunna Julaibibun fadfa'nah. Kalau datang kepada kalian Julaibib untuk melamar, jangan diterima, tolak. Kenapa? Dia sahabat yang miskin, dia sahabat yang perawakan tubuhnya kecil, pendek, bukan dari keluarga yang terpandang. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berhati lembut, punya kasih sayang terhadap orang-orang yang butuh kasih sayang. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada salah satu keluarga Ansar yang terpandang, kaya, menanyakan tentang putrinya. Maka putrinya yang sedang kosong, belum ada yang melamarnya. Sementara istrinya yang tahu Rasulullah SAW menanyakan putrinya, sangat senang. Dikira Rasulullah SAW melamparkan putrinya untuk dirinya, tapi justru Rasulullah melamarkan putri seorang sahabat Ansar tersebut untuk Julaibib. Maka sang suami ketika mendengar bahwa Rasulullah SAW mengatakan bal uriduha li Julaibib, aku menginginkan putrimu untuk Julaibib, maka sang suami meminta Rasulullah untuk menunggu, kemudian masuk menemui istrinya, bertanya bagaimana pendapatnya bahwa putrinya akan dilamar oleh Julaibib. Maka kata istrinya, la tadfa'ha Julaibiban fa innahu sayudayyi'uha. Jangan kamu serahkan putrimu kepada Julaibib, karena dia pasti tidak bisa menafkainya, dia akan melantarkannya.
Sang putri dengan penuh keimanan yang mendengar diskusi kedua orang tuanya, meminta izin masuk ke kamarnya, kemudian mengatakan kepada kedua orang tuanya, "Ataruddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah kalian menolak keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Idfa'ni Julaibiban fa innahu la yudayyi'ani." Serahkan aku pada Julaibib karena dia pasti tidak akan menelantarkanku, karena ini adalah pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu yang terbaik. Maka akhirnya kemudian sang putri menikah dengan Julaibib. Malam yang ditunggu-tunggu Julaibib, sebelumnya diingin menikah tapi tidak mendapatkan orang yang menerimanya. Giliran dia mendapatkan kenikmatan yang besar, jodoh dari keluarga yang terpandang, wanita kaya. Tapi ketika malam pertama dia hendak berhajat kepada istrinya, datang panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuju perang Uhud. Mana yang dipilih, Pak? Istri yang didamba-damba atau panggilan Allah Azza wa Jalla? Maka kemudian Julaibib meninggalkan istrinya, meminta izin untuk memenuhi panggilan Allah Ta'ala, berjuang di perang Uhud. Setelah perang Uhud usai, maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Atafqiduna ahada?" Apakah kalian kehilangan seorang? Maka sahabat mengatakan, "Nafqidu fulanan wa fulanan wa la yadhkuruna Julaibiban." Kami kehilangan fulan, menyebutkan nama-nama orang, tapi satu pun enggak ada yang menyebutkan nama Julaibib karena mungkin kurang dipandang. Rasulullah SAW bertanya lagi, "Atafqiduna ahada?" Apakah kalian kehilangan seorang? Mereka menyebutkan, "Kami kehilangan fulan dan tidak menyebutkan nama Julaibib." Sampai yang ketiga kalinya Rasulullah bertanya, "Atafqiduna ahada?" Apakah kalian kehilangan seorang? Maka mereka tidak menyebutkan nama Julaibib. Maka Rasul bersabda, "Bal afqidu Julaibiba." Aku kehilangan Julaibib. Maka kemudian dicarilah Julaibib. Wa qad qatala sab'ah wa qutila fi sab'ah. Dia berperang melawan 7 musuh dan dia mampu membunuhnya, namun dia juga terbunuh setelah mampu membunuh 7 musuh tersebut. Maka Rasulullah SAW yang melihat Julaibib, ketika kainnya diangkat ke atas untuk menutupi badannya, yang bawah kelihatan, ditarik ke bawah, yang atas kelihatan. Maka Rasulullah SAW menggendong Julaibib, mengucapkan kalimat yang indah, "Hadza ana minhu wa huwa minni." Inilah Julaibib. Aku adalah keluarga Julaibib dan Julaibib adalah keluargaku. Mungkin bagi sebagian orang kurang dipandang kedudukan Julaibib, tapi hatinya sangat berharga di sisi Allah Ta'ala. Ketika dia antara dua hal, memilih istri yang didambakan atau panggilan Allah Azza wa Jalla, maka dia lebih memilih panggilan Allah Azza wa Jalla. Hati yang ringan ketika Allah Ta'ala memanggil untuk ketaatan kepadanya, meskipun kelihatannya susah, selama ini adalah panggilan Allah, dialah zat yang paling layak untuk dicintai dan dipenuhi seluruh panggilannya. Riwayat yang kedua, kisah tentang Ya'la. Inilah hati Ya'la yang ringannya hatinya karena seringnya dia berpuasa, sehingga kena sentuhan Al-Quran, dia begitu mudah di dalam menerima setiap makna yang ada di dalam tuntutan ayat Al-Quran tersebut. Ya'la ini adalah seorang yang miskin. Dia tidak punya baju yang menutupi kecuali sekedar baju yang bisa menutupi ma'a'la surratihi wa asfala rukbatayhi, yang bisa menutupi sedikit di atas pusarnya hingga sedikit ke lututnya. Dia mendapatkan petunjuk Islam, dikumpulkan oleh Rasulullah SAW bersama ashabus suffah, sahabat-sahabat yang berguru kepada Rasulullah SAW, memanfaatkan waktu maksimalnya dalam belajar bersama Rasulullah SAW di sebelah selatan Masjid Nabawi. Maka ketika Ya'la menghafalkan surah-surah Al-Quran, dia berdoa kepada Allah Ta'ala, meminta agar dapat jodoh. Maka dia datang kepada Rasulullah,
ini bukan karena saya ingin mencarikan jodoh, kok dua-duanya riwayat tentang jodoh. Ya. Dia minta agar mendapatkan jodoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Wahai Ya'la, apakah kamu punya sesuatu yang diberikan kepada istrimu?" Dinar, maka dia geleng-geleng kepala. Dirham, dia geleng-geleng kepala. Baju yang bisa kamu berikan untuk istrimu, dia geleng-geleng kepala. Walau khataman min hadid, meskipun cincin besi, dia geleng-geleng kepala. Masya Allah, nggak punya modal untuk nikah. Maka kemudian Ya'la mengatakan, "Wahai Rasul, kemarin Anda yang bersabda, la faqata ba'dal Qur'an wala ghina ba'dan nar." Orang yang di dalamnya punya nilai-nilai Al-Quran. Tadi beliau sudah mendapatkan sanad. Orang yang punya Al-Quran di dalam dirinya, maka Allah berjanji dia tidak akan melarat, dia tidak akan jatuh miskin. Dan tidak ada gunanya kekayaan bila ujungnya adalah nerakanya Allah Azza wa Jalla. Maka Ya'la mengatakan, "Saya sudah hafal beberapa surat dari Al-Quran, wahai Rasul. Berarti saya sudah punya kekayaan." Maka Rasul tersenyum. Maka Ya'la diperintahkan untuk datang kepada seorang wanita dari Bani Aslam. Kalau dia bertemu dengan wanita Madinah dari Bani Aslam pertama kali, itulah jodohnya. Maka dia pun pergi untuk menuju perkampungan Bani Aslam. Dia ini adalah pendatang dari Yaman. Dia tidak tahu kemana kampung Bani Aslam, sampai dia berputar-putar mencari, tidak mendapatkan kampung Bani Aslam. Maka ketika dia berhenti beristirahat, melihat ada seorang wanita yang berjalan, maka dia menanyakan, "Di mana perkampungan Bani Aslam?" Maka wanita yang kelihatan cantik, wanita yang kelihatan seorang bangsawan mengatakan, "Anda sudah ada di kampung Bani Aslam." Maka Ya'la bertakbir, "Allahu Akbar, anti imraati." Allahu Akbar, kamu adalah jodohku. Maka wanita itu pun mengatakan, "Ajunna alaik, apa kamu sudah gila? Kamu bertanya di mana kampung Bani Aslam? Ketika aku jawab, kamu katakan aku adalah jodohmu." Maka Ya'la mengatakan, "Bukan aku yang mengatakan itu, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka kemudian keduanya bertakut klarifikasi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memang orang tuanya meminta agar putrinya dijadikan jodoh, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk ta'awun, tolong menolong demi pernikahan Ya'la sampai terkumpul 400 dirham. 200 dirham untuk Ya'la, 200 dirham untuk calon istrinya. Maka kata Ya'la, "Wahai Rasul, serahkan 200 dirham untuk calon istriku, dan nanti aku akan bekerja menafkahinya." Kemudian ketika akad nikah telah selesai, sebelum Ya'la menemui istrinya, dia ingin bersyukur kepada Allah. Dia sholat 2 rakaat. Dia mendapatkan kenikmatan syukur dalam sholatnya. Maka ketenangan dalam sholatnya membuat dia ingin sholat lagi, sampai malam hari dia lupa bahwa dia pengantin baru. Kemudian dia pulang. Ketika dia pulang, kemudian mengetuk pintu rumah istrinya, dia buka pintu tersebut. Istrinya sudah tersedia di permadani dengan makanan. Jangankan menikmatinya, melihatnya pun Ya'la belum pernah. Maka Ya'la meneteskan air mata. Kemudian Ya'la kembali lagi ke masjid untuk melakukan sholat demi rasa syukurnya kepada Allah Azza wa Jalla. Saking tenangnya sholat, dia tambahi sholat lagi, sampai malam hari lupa kalau dia pengantin baru. Kemudian dia ingat, maka dia pulang menemui istrinya. Melihat kenikmatan itu lagi, dia balik ke masjid untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla sampai 3 kali. Maka kemudian ayah dari atau mertuanya Ya'la menemui istrinya bertanya, "Bima fa'ala biki Ya'la?" Apa yang sudah diperlakukan oleh Ya'la kepadamu? Maka istrinya mengatakan, "Syaghalathu ibadatuhu wa lam yamussani massa." Dia sibuk dengan ibadahnya dan belum menyentuh diriku sedikit pun. Maka mertuanya komplain sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ya'la di hadapan majelis. Rasulullah bertanya, "Wahai Ya'la,
Dia yang minta jodoh, dikasih jodoh malah dianggurin. Ya, maka Ya'la ditanya, kenapa dia belum menyentuh istrinya? Lihat jawaban Ya'la. Demi Allah, wahai Rasulullah, ji'tuka min afqarin nas. Aku datang kepada Anda, dulu adalah orang yang sangat fakir, tidak punya apa-apa. Sampai aku mendapatkan hidayah iman, hidayah Islam, dan aku mendapatkan kenikmatan surah-surah Al-Quran. Maka engkau pun menjodohkanku dengan seorang wanita bangsawan. Sampai ketika aku menemuinya di malam pertama, aku melihat nikmat yang belum pernah aku lihat. Maka ketika aku melihat nikmat tersebut, aku ingat salah satu surat yang aku hafalkan. La Al-Baqarah, wala Ali Imran, wala Nisa. Bukan Al-Baqarah, bukan Ali Imran, bukan An-Nisa. Beliau ingat surah At-Takatsur. Maka beliau mengatakan, aku teringat surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai pada firman Allah, latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Demi Allah, kalian pasti akan ditanya oleh Allah tentang nikmat yang diberikan kepadamu. Ayat inilah yang membuat Ya'la gemetar untuk ketemu dengan istrinya sebelum dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu ringannya hatinya dengan nilai-nilai ayat sampai dia tidak mau menikmati kenikmatan yang Allah berikan sebelum dia bersyukur kepada Allah. Maka Rasulullah SAW pun menangis dan para sahabat di sekitarnya menangis. Kemudian Ya'la disuruh pulang untuk menemui istrinya. Dan 3 hari berikutnya Rasulullah tidak mendengar kabar Ya'la. Maka ternyata Ya'la 3 hari setelah Rasulullah SAW perintahkan untuk pulang, dia diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Imam Ikrimah mengatakan, berkomentar tentang kisahnya Ya'la, sabaqa imanuhu ilmah. Imannya Ya'la melesat lebih cepat daripada ilmunya. Oleh karena itu saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mari kita introspeksi diri. Dari siam ini apakah hati kita menjadi lembut sehingga interaksi kita bersama Al-Quran menjadi nikmat, bukan interaksi bersama Al-Quran satu ayat kita menguap kemudian ngantuk tidur dan kita tinggalkan. Maka kalau hati kita masih belum bisa lembut, mari kita bertanya, apakah kita sudah puasa dari makanan, dari minuman, tapi kita masih menikmati racun lidah kita berbicara tentang sesuatu yang kotor, membicarakan orang lain, mata kita jatuh pada hal yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang lulus dari madrasah Ramadan menjadi orang yang lembut hatinya sehingga ringan di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلاة وتر الصلاة جامعة سووا صفوفكم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أنهى
حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن محمدا اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان القدوس ربنا ورب الملائكة